negara, pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3, di mana disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sudah sepantasnya rakyat Indonesia bergerak dalam mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan yang dialami oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan para pahlawan Indonesia tentunya harus kita teruskan. Sebagai generasi muda, kita harus terus mewaspadai dalam menangani ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Jangan sampai perjuangan itu putus dan membuat cita-cita bangsa kita putus. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda punya peran penting dalam upaya pembelaan negara. Kita sebagai generasi muda tentunya perlu mewaspadai dan juga menangani kasus-kasus ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. bela negara berhubungan dengan pertahanan negara, di mana bela negara ini sebagai bentuk upaya mempertahankan negara Republik Indonesia dari ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dari luar ataupun dalam negeri. Bela negara sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yang mana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh berpadanan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keikutsertaan warga negara dalam hal upaya bela negara dapat dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sukarela sebagai tentara negara Republik Indonesia. Yang terakhir, pengabdian sesuai profesi masing-masing. Upaya bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Contoh upaya bela negara secara fisik yaitu dengan menjadi anggota TNI dan mengikuti program RAPI atau Rakyat Terlatih seperti resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil atau hansip, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk upaya bela negara secara non-fisik yaitu dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi masing-masing. Adapun komponen-komponen dalam menciptakan upaya bela negara. Yang pertama, komponen utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang siap bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Yang kedua, komponen cadangan, yaitu sumber daya nasional rakyat yang telah siap digerakkan melalui mobilisasi guna memperbesar kekuatan dan kemampuan komponen utama. Yang ketiga, komponen pendukung, yaitu sumber daya nasional yang dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen ini terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana-prasarana. Selain itu, ada dua jenis ancaman yang perlu kita waspadai, yakni ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Di mana contohnya ini berupa pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, terorisme, pemberontakan bersenjata, perang saudara, dan lain sebagainya. Sedangkan ancaman non-militer merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya ini perdagangan manusia, migrasi, dan perdagangan senjata. Berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang semakin kompleks dan dinamis ini tentunya diperlukan peran dari kita semua sebagai rakyat Indonesia dalam mewujudkan bela negara. Kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda berperan sebagai agen perubahan,
Sehingga mahasiswa perlu mewujudkan bela negara dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat terwujud negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.